Assalamualaikum. Saat ini saya sedang melakukan pengolahan arsip statis. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009, pengelolaan arsip statis yaitu diantaranya melakukan penelusuran sumber data dan referensi dalam rangka penyusunan daftar arsip statis. Berdasarkan hal tersebut, dari hasil proses pengolahan terkait arsip pembangunan gedung kantor arsip daerah pada tahun 1994, adanya dugaan informasi palsu dari sumber informasi pada saat melakukan pengolahan. Dalam rangka untuk itu, saya akan melakukan penelusuran sumber data dan referensi langsung kepada pencipta arsip, yaitu Dispusdikda Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari bidang statis, Bu. Silakan Ibu. Terima kasih. Ada yang perlu saya bantu Ibu? Iya, betul, Bu. Jadi gini, saya itu sedang melakukan pengolahan arsip statis, Bu. Dari hasil pengolahan arsip statis itu kan ada sumber data dan referensi. Nah, dari hasil itu ternyata ada dugaan informasi palsu, Bu, terhadap arsip yang saya lakukan pengolahan. Untuk itu, kenapa saya kesini? Jadi saya mau konfirmasi, kebetulan arsipnya adalah mengenai tentang gedung pembangunan kantor arsip daerah tahun 1994. Nah, untuk itu mungkin saya mau konfirmasi, adakah yang aslinya di sini? Karena kebetulan yang hasil kemarin saya melakukan penelusuran, ternyata yang saya olah itu baru salinan, Bu. Itu mungkin ini arsipnya, Bu? Saya lihat dulu ya dan dicek. Mudah-mudahan dari daftarnya ada ya terlampir. Ditunggu sebentar ya. Baik, Bu, terima kasih. Izin Ibu, kebetulan di sini tersimpan arsipnya ya dari Persipan 2 tentang gedung pembangunan Pak Ade ya, tahun Iya, 1994. iya betul Ibu. Ya. Jadi yang diperlukan Ibu itu sekarang Yang aslinya. aslinya. Ya. Nah, untuk peminjaman arsipnya mungkin Ibu harus ada permohonan. Ini arsipnya mau dipinjam apa gimana, Bu? Sebentar, Bu. Kan kalau kita melihat kepada arsip yang sudah saya olah, Ya. arsip tersebut sudah ada di lembaga kearsipan Iya, dan betul. memang sudah bersifat statis. Iya, Nah, betul. apabila sudah bersifat statis, berarti arsip yang diserahkan dari unit kearsipan sebagai pencipta arsip Iya. harus beserta asli dan salinannya. Iya, betul. Mungkin untuk itu saya mohon izin, Bu, Ya. karena itu saya mau minta yang aslinya untuk ditarik ke lembaga kearsipan. Karena kalau yang asli tersimpan di sini Ibu, nanti Ibu tetap aja menggunakan proses. Ya. Ya, nanti ada prosesnya sama formulirnya. Baik. Nanti arsip tersebut kan disimpannya di statis ya Bu, karena Ya. udah diserahkan begitu. Ya. Berarti Ibu melalui prosedur dulu. Ya, Iya. baik, mungkin Ibu kalau seperti itu karena memang sudah ditemukan ya, Ya, Bu. informasi arsipnya dan arsip aslinya ada di sini. Ya. Mungkin secara prosedurnya nanti kami akan tempuh Ya. proses penyerahan arsip statisnya. Siap Ibu, mangga. Baik Ibu, mungkin itu saja konfirmasi dari Ya. saya. Terima kasih atas bantuannya dan Sama-sama, konfirmasinya. Atau nuhun mungkin Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Mangga, Wilujeng. Ya, Terima kasih. mangga. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat siang Pak. Nyaman Pak? Alhamdulillah, Bu Megi. Ya Pak. Mohon izin Pak waktunya. Kenapa ada apa, Bu Megi? Ya, ingin melaporkan Pak Koordinator Pengolahan di mana saya sudah menyelesaikan hasil pekerjaan saya Pak terkait tentang arsip statis ex Biro Administrasi Pembangunan Pak dalam rangka penyusunan data arsip statis. Meliputi mungkin tahapan yang sudah saya lakukan, yaitu arsip yang dimana pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi arsip statis terlebih dahulu berdasarkan
pencipta arsipnya. Selanjutnya ditentukan skema pengaturan arsip sementara untuk dapat melakukan pengolahan rekonstruksi arsip berdasarkan skema, Pak. Nah, selanjutnya mungkin adalah pendeskripsian arsip, di mana melakukan semua arsip statis diberikan penomoran, Pak, yaitu penomoran sementara dan kartu deskripsi arsip yang selanjutnya ditentukan skema pengaturan yang bersifat definitif, Pak. Itu mungkin tahap selanjutnya, yaitu tahap berikutnya itu manuver kartu deskripsi, di mana melakukan manuver secara fisik, Pak, fisik arsipnya dan daftarnya disertai dengan penomoran definitif arsipnya. Dan tahap terakhir itu selanjutnya yaitu saya melakukan penyusunan dalam daftar arsip statisnya. Ini, Pak, mungkin daftar arsip statis yang sudah saya susun, mohon dikoreksi dan minta arahan, Pak, baiknya seperti apa. Baik Bu Megi, untuk ini ya mungkin ini daftar arsipnya, daftar deskripsinya udah beres, sudah selesai, periodenya juga sudah ada, ini udah per tahun, udah per bidang ya. Nah, mungkin nanti akan saya cross check atau saya verifikasi dengan fisiknya gitu kan, apakah sesuai gitu kan nomor sampulnya atau enggak gitu kan, mungkin nanti akan saya cross check dulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Megi tolong nanti dilengkapi dengan kelengkapannya gitu kan. Kelengkapannya diantaranya adalah cover ya, cover daripada arsip ini, arsip Adbang ini, terus kata pengantarnya, daftar isi, harus ada juga daftar isi, dan juga mungkin nanti terakhirnya adalah penutup gitu kan. Nah, tolong nanti Bu Megi lengkapi dulu gitu kan, ininya nanti daftar ini akan saya cross check dulu gitu kan. Nah, setelah itu baru selesai gitu kan penandatanganan untuk di kata pengantar, dan selanjutnya mungkin nanti bisa kita serahkan ke bagian reservasi Bu. Baik, untuk Pak, dilakukan penataan dan penyimpanan di hak arsip atau rolopek ya. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas arahan dan koreksiannya. Mungkin sesuai dari arahan Bapak akan saya perbaiki daftarnya. Mohon maaf, Pak, sudah mengganggu waktunya nih, Pak. Ya Bu Megi, terima kasih ya atas atensinya, atas kerja kerasnya teman-teman semua di bagian pengolahan ya, pengolahan arsip statis. Ya, mungkin itu aja Bu Megi, ini saya terima dulu untuk dikoreksi gitu. Ya. Baik, Pak, mohon diri saya karena memang ada pekerjaan yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon. Ya, mangga, Pak. Iya, mangga. Ya, Assalamualaikum. Ya, dari mana? Dari International University. Mau ada reservasi ya, perbaikan arsip. Baik, silakan. Ini adalah mahasiswa dari International University. Mereka berdua membawa arsip yang kena bencana kebanjiran di universitasnya. Untuk melakukan perbaikan arsip atau namanya adalah reservasi arsip. Kalau melihat daripada arsip yang mereka bawa, ini adalah yang mereka bawa, arsipnya sudah rusak, sudah kena lumpur. Mungkin ini harus dilakukan tindakan terhadap arsip ini. Nah, perlu rekan mahasiswa ketahui bahwa jenis perbaikan arsip itu ada 6. Pertama bisa menambal, yang kedua menyambung, yang ketiga adalah lining, yang keempat laminasi, yang keenam siding, dan yang terakhir adalah enkapsulasi. Nah, untuk melakukan tindakan itu mungkin saya harus melakukan verifikasi dulu mana yang harus ditindak sesuai dengan tahapan-tahapan tadi mungkin, dan ini tidak bisa dilakukan dalam bersamaan waktu gitu ya. Akan diperbaiki atau direservasi, maka kita harus sebelum perbaikan melakukan pencatatan di dalam buku layanan atau buku perbaikan arsip. Selanjutnya nanti setiap arsip yang sudah diperbaiki ataupun sudah diperbaiki, baiknya dibuat berita acara seperti ini sebagai bukti bahwa arsip sudah diperbaiki. Tahap selanjutnya yaitu mendokumentasikan setiap arsip yang akan diperbaiki. Pemberian nomor
untuk mengidentifikasi terhadap arsip yang akan diperbaiki sehingga mudah berapa jumlah arsip yang akan atau sudah diperbaiki. Ini adalah arsip yang kena lumpur. Saya perbaiki dulu, dibersihkan supaya si lumpurnya tidak terlalu banyak menempel ke dalam kertas, ya. Nanti dia akan lebih bersih. Ini adalah arsip yang sudah kena bencana. Supaya tidak terlalu menempel, sebelum kita lakukan laminasi, baiknya setiap arsip kita lakukan penyetrikaan dulu terlebih dahulu supaya tidak bergerindil seperti ini. Untuk tadi tindakan arsip yang sudah rusak untuk menurunkan kadar pH-nya supaya hasilnya lebih baik, maka kita akan menggunakan yaitu MC atau magnesium karbonat. Ini adalah bahan kimia. Kegunaannya yaitu untuk mengurangi atau menurunkan kadar asam pada arsip. Ini adalah magnesium karbonat yang sudah mencair yang kita gunakan tadi menggunakan blender. Lalu kita oleskan kepada arsip yang rusak. Ini sudah sobek. Ini harus dilapisi dengan kertas atau namanya tisu Jepang supaya dia tidak semakin lebar sobeknya. Maka saya akan melapisi ini dengan setelah tadi dilakukan pelapisan atau penambalan dengan tisu Jepang melalui dengan tadi diberikan MC magnesium karbonat ke dalam kertas supaya menempel si ininya, lalu kita keringkan si arsipnya. Ini adalah pengeringannya seperti ini. Ini kurang lebih selama 1 minggu dikeringkan supaya si posisi kertasnya menyatu dengan tisu Jepangnya. Ini sudah hasil laminasi. Selanjutnya, apabila ini sudah selesai dikeringkan, maka kita akan melakukan pengepresan. Ini adalah alat untuk melakukan pengepresannya. Ini sudah saya perbaiki arsipnya. Kemarin ini hanya kami lapisi dengan tisu Jepang karena memang ini arsipnya sudah ada yang sobek, ada yang kena lumpur gitu ya. Nah, itu mungkin ini bisa diambil arsipnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan. Terima kasih ya. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Saya dari lawyer Selila Dekam ingin mencari sebuah arsip tanah untuk Depok. Kebetulan kami sedang ada perkara di pengadilan. Oh ya Ibu, kita lagi ada perkara di pengadilan tuh. Iya, baik, arsip tanah ya. Iya. Dari daerah Depok ya. Betul sekali. Mungkin nanti kita, kebetulan saya dan rekan saya ada di pelayanan kearsipan. Memang kami sering melakukan pelayanan gitu ya, terkait tentang kebutuhan arsip-arsip, baik itu arsip tanah maupun dan sebagainya. Mungkin nanti akan kita coba dulu, ditelusuri dulu arsipnya, berada atau tidak arsipnya di kami. Kalau bisa Ibu, aku tolong mencari arsip. Ini arsipnya ada sedikit saya. Apa ya ini? Baik, mungkin nanti. Ini? Oh maaf, kami tidak bisa menerima ini Bu. Ya, kalau secara arsip mungkin kami bisa bantu, tapi kebetulan kami sebagai ASN dengan rekan saya sudah bersumpah bahwa kami tidak boleh menerima suap maupun tindakan korupsi yang bersifat apakah uang maupun pemberian barang berharga, gratifikasi, mungkin kami tidak bisa menerima. Mohon maaf Ibu, mungkin ini saya kembalikan lagi ke Ibu
Untuk arsipnya kita akan bantu, tapi untuk itunya kami tidak. Mohon maaf ya Ibu ya. Itu yang betul, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini, yang dimana pertemuan ini adalah bertujuan untuk membangun semangat etos kerja dan budaya kerja yang ada di Disposipda, khususnya di bidang pelayanan, perpustakaan dan kearsipan. Karena mungkin Bapak dan Ibu ketahui kita memiliki tupoksi 2, baik perpustakaan dan kearsipan. Sehingga penerapan pelayanan ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan juga program nasional juga, di mana kita juga harus melaksanakan daripada Permen PAN RB nomor 5 tahun 2024, yaitu tentang pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah. Nah, saat ini mungkin Disposipda Jabar sudah memasuki WBM dan menuju, bukan memasuki ya, tapi sudah melaksanakan WBK dan menuju WBBM. Nah, mungkin itu salah satu daripada tujuan kita berkumpul di tempat ini, bagaimana bahwa di sisi pelayanan kita harus bisa menerapkan etos kerja yang baik, di mana jangan sampai ada tindakan-tindakan yang akan merugikan diri kita juga organisasi. Seperti kasus kemarin mungkin sudah pernah saya alami juga, satu contoh kasus. Apa ya ini? Oh, baik, mungkin nanti. Oh, ini? Oh, maaf. Kami tidak bisa menerima itu, ya. Kalau secara arsip mungkin kami bisa bantu, tapi kebetulan kami sebagai ASN dengan rekan saya sudah bersumpah bahwa kami tidak boleh menerima suap maupun tindakan korupsi yang bersifat apakah uang maupun pemberian barang berharga, gratifikasi, mungkin kami tidak bisa menerima. Mohon maaf Ibu, mungkin ini saya kembalikan lagi ke Ibu. Untuk arsipnya kita akan bantu, tapi untuk itunya kami tidak. Mohon maaf ya Ibu ya. Itu yang betul, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Ada seorang pengguna arsip masyarakat yang datang ke Disposipda. Mereka mencari arsip dan mereka berusaha untuk menyuap saya. Nah, itu mungkin salah satu contoh bagaimana integritas kita sebagai ASN yang harus menerapkan tadi berdasarkan Permen PAN RB itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan pribadi maupun organisasi. Itu mungkin studi kasus contohnya, dan mungkin nanti secara penerapannya lebih lanjutnya kita akan dibahas di sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.